Hutan selalu identik dengan alam liar, terlebih bila jenisnya adalah hutan rimba. Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa hutan adalah tempat yang sakral, karena dihuni banyak makhluk halus. Hutan rimba biasanya ditemukan di kaki gunung dan pegunungan atau di tempat-tempat terpencil. Pada umumnya hutan ditumbuhi pepohonan rindang dan tumbuhan lebat, yang tentunya kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Sebagai habitat hewan dan tanaman liar, modulator arus hidrologika, pelestarian tanah, serta menjadi salah satu aspek biosfer bumi yang sangat penting. Namun sejumlah hutan saat ini terindikasi mengalami kerusakan yang biasanya terjadi karena ulah manusia, seperti penebangan liar maupun pembakaran hutan. Sehingga reboisasi adalah salah satu upaya penghijauan kembali bagi hutan yang telah rusak. Dengan melaksanakan reboisasi, hutan yang rusak akan kembali tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Hal ini tentunya juga akan melestarikan spesies yang terancam punah dan memperbarui sumber daya yang sangat berharga untuk kebutuhan manusia. Meski menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di planet ini, akan tetapi hutan juga menyimpan banyak misteri. Bahkan penemuan-penemuan tak terduga yang berawal dari hutan. Berikut temuan yang menakjubkan yang berasal dari hutan di beberapa penjuru dunia. Salah satunya Indonesia, guys. Yang pertama, Kota Putih Dewa Monyet. Sejak zaman Hernan Cortes dan penaklukannya atas suku Aztec, ada sebuah legenda yang mengisahkan kota besar yang belum terjamah di selatan Amerika. Kota ini dikabarkan sangat kaya dan begitu kuat. Saking tajirnya, golongan bangsawan makan makanan mereka dengan menggunakan piring emas. Uniknya, yang jadi penanggung jawab kota ini adalah Dewa Monyet yang dikenal sangat kuat. Suatu hari pada tahun 1544, Uskup Honduras mengirimkan sepucuk surat kepada Raja Spanyol. Dalam surat tersebut, ia menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan yang sulit menuju sebuah kota. Ia harus melalui hutan belantara, dengan dipandu oleh beberapa penduduk setempat dan akhirnya bisa melihat seisi kota itu dari puncak gunung. Kota tersebut berlokasi di suatu lembah yang ada di bawah gunung itu. Pada tahun 1939, seorang penjelajah bernama Theodore Morde mengklaim bahwa ia telah menemukan kota misterius di daerah Moshuita Valley atau lembah Moshuita yang ada di Honduras. Setelah itu, tersebar kembali ke kota asalnya di Dartmouth, Massachusetts, Amerika Serikat. Tapi kemudian kabar tak sedap pun muncul. Morde ditemukan tewas di rumah orang tuanya. Ia diduga gantung diri. Sejak saat itu, keberadaan pasti kota yang dimaksud oleh Morde tidak pernah terungkap. Namun, ekspedisi arkeologi baru-baru ini berhasil menemukan situs tersebut yang tentunya dengan memanfaatkan teknologi canggih. Ternyata kota kuno ini terletak di lembah yang menyerupai kawah, dikelilingi oleh pegunungan dan tertutup oleh vegetasi yang sangat lebat. Kota ini menyimpan rahasianya dengan cara luar biasa, misterius, dan sakral, dengan harapan para penjara tak akan menjamahnya. Para arkeolog lalu memetakan luas area situs tersebut, kemudian menemukan alun-alun, piramida, artefak berharga, dan patung batu. Meski mereka tidak mempercayai keberadaan Kota Putih Dewa Monyet atau White City of the Monkey God, tapi setidaknya mereka yakin bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih besar. Peradaban yang tidak pernah diketahui sebelumnya yang mendiami wilayah tersebut sejak lama. Yang kedua adalah patung kepala raksasa. Pada tahun 1987, seorang ahli filsafat bernama Oscar Rafael Padilla Lara menerima foto kepala batu raksasa yang terletak di suatu tempat di hutan Guatemala. Foto tersebut dilaporkan diambil pada tahun 1950 oleh seorang pria pemilik tanah di mana patung itu berada. Padilla kemudian melacak pemilik tanah dan mencari keberadaan patung. Sayangnya, saat mereka sampai di hutan, patung kepala raksasa itu sudah lenyap. Setelah dilihat dengan seksama,
patung tersebut sebenarnya masih ada di sana, tersembunyi di antara semak belukar yang lebat. Benda itu tidak terlihat seperti kepala manusia jika diamati dari dekat. Dari tahun 1960 sampai 1996, Guatemala dilanda perang sipil dan tampaknya kepala batu misterius itu digunakan sebagai sasaran praktik pemberontak. Patung ini terletak sekitar 6 mil dari desa kecil La Democracia di selatan Guatemala. Tinggi patung mencapai 20 kaki atau setara dengan 6 meter. Tapi semenjak perang masih berlangsung di negara itu, sang filsuf itu tidak pernah lagi kembali ke lokasi penemuan. Setelahnya, ada kepala batu lain yang ditemukan di negara ini, yang diciptakan oleh peradaban Olmec selama milenium pertama dan kedua sebelum Masehi. Beberapa ahli berspekulasi bahwa kepala ini mungkin merupakan sebuah anomali pada periode Olmec atau mungkin dibuat pada periode lain, sebelum atau sesudah Olmec itu sendiri. Di satu sisi, beberapa orang percaya bahwa patung ini mirip dengan patung Pulau Pasca atau Easter Island status, di mana mereka menduga ada jenazah terkubur di bawahnya. Tiga, bunga bangkai raksasa. Bunga ini tumbuh sekitar 3,3 meter dengan bobot sekitar 24 kg. Rafflesia arnoldi menjadi bunga terbesar di dunia. Bunga berwarna merah dengan struktur kelopak yang kasar ini terkenal karena baunya yang tak sedap saat mekar. Oleh sebab itu, Rafflesia arnoldi juga disebut sebagai bunga bangkai. Aroma menyengat ini terbukti ampuh menarik serangga yang kemudian terjebak menjadi santapan bunga. Rafflesia arnoldi adalah tumbuhan parasit obligat. Ia tumbuh di jaringan tumbuhan merambat atau liana tetrastigma dan tidak memiliki akar, daun, dan batang, sehingga tidak mampu berfotosintesis. Penamaan bunga raksasa ini tidak lepas oleh sejarah penemuannya pertama kali pada tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu, Sumatera, di suatu tempat dekat Sungai Mana, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karenanya, Bengkulu dikenal sebagai The Land of Rafflesia atau Bumi Rafflesia. Seorang pemandu yang bekerja untuk Dr. Joseph Arnoldi adalah orang yang pertama kali menemukan bunga raksasa ini. Tumbuhan ini endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan, yaitu Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan daerah konservasi utama spesies ini. Empat, Sungai Mendidih. Saat masih kecil, adalah Andres Ruzzo, seorang ahli geofisika, diceritakan sebuah legenda oleh kakeknya. Legenda ini mengisahkan tentang perjalanan para penakluk dalam petualangan mereka mencari El Dorado, kota emas jauh di hutan Amazon. Dalam dongeng itu, sang kakek menyelipkan cerita tentang ular pemakan manusia, juga tentang orang-orang pedalaman dengan panah racun, pohon-pohon raksasa, dan sungai mendidih yang dapat membunuh siapa saja yang terjatuh di dalamnya. Kisah ini masih terngiang di ingatan Ruzzo sampai ia dewasa. Untuk menyelesaikan gelar PhD-nya, Ruzzo memutuskan membuat peta geothermal Peru dan menyertakan sungai mendidih. Sungai mendidih memang diakui keberadaannya, terletak di dekat gunung berapi atau titik panas bumi lainnya. Tapi, masalahnya, lembah Amazon tidak memiliki tempat seperti itu, dan keberadaan sungai mendidih dikatakan hampir tidak ada. Ternyata takdir berkata lain. Salah seorang bibinya tak asing mendengar nama sungai mendidih, bahkan karena ia pernah berada di sana sebelumnya. Dia berteman akrab dengan istri juru kunci sungai. Dia kemudian membawa Ruzzo ke sana, yang menempuh jarak sekitar 440 mil dari Gunung Merapi manapun di Peru. Medan yang harus dilalui untuk sampai ke sungai mendidih sangat terjal karena berada dalam hutan belantara. Saat berjumpa, Ruzzo pun mengukur sungai ini. Sungai mendidih diketahui memiliki lebar sekitar 82 kaki, sebagian 20 kaki, sedangkan panjangnya sekitar 4 mil.
Sungai Mendidih terletak pada sebuah situs yang dikenal dengan nama Mayantuyaju dan dianggap suci oleh penduduk asli. Fakta menariknya guys, mereka menggunakan air sungai untuk masak, menyeduh teh, hingga mencuci. Meskipun sungai ini tidak berada di dekat gunung berapi, maka tidak ada penjelasan khusus mengenai panasnya air sungai. 5. Bola batu raksasa. Kisahnya berawal pada tahun 1930-an, ketika para pekerja konstruksi membuat jalan untuk penanaman pohon pisang di tengah hutan lebat di Costa Rica. Selusin bebatuan misterius tiba-tiba muncul dan bentuknya sangat mirip dengan bola yang bulat penuh. Rentang ukurannya dari yang terkecil yaitu sebesar bola tenis dengan diameter maksimal 8 kaki dan berat hingga 16 ton. Hampir semua batu bulat terbuat dari granodiorit, batu keras yang tidak pernah terbaca keberadaannya di negara itu. Apa mungkin proses pembuatan batu dilakukan dengan tangan? Tapi jika begitu, jauh di dalam hutan terpencil, bagaimana mungkin manusia purba menggunakan alat sederhana untuk menciptakan bentuk bulat begitu sempurna? Bagi teman-teman yang tahu, silahkan komentar ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda, dan sampai jumpa.